ingin menunaikan ibadah haji. Sehingga didengar oleh anaknya, Masya Allah, cita-cita yang mulia ibundanya ini. Tapi namanya keadaan, namanya orang miskin di pegunungan, yang gurun pasir, udah ditinggal oleh suami, udah ditinggal oleh ayahandanya Uwais Al-Qarni, tapi tidak patah semangat, malah tumbuh yakin. Uwais Al-Qarni mengabdikan dirinya, merawat ibundanya, terus sampai munajat kepada Allah, biar Allah memberikan ilham bagaimana caranya dari Yaman bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sehingga konon dalam riwayat, akhirnya dia memaksakan dengan kesana sini, hasil ngumpulin dana, beli seekor sapi. Setelah sapi melahirkan, cerita singkatnya ini sapi digendong-gendong sama dia. Yang lain mah aneh, itu ngelihat Uwais Al-Qarni naik turun ngegendong anak sapi. Yang lain belum tahu, tetangganya, kerabatnya, apa maksudnya. Padahal Uwais Al-Qarni ini melatih dirinya, melatih jiwanya, kesabaran, ketawakalan, melatih fisiknya, punya cita-cita ibunya mau digendong ke Baitullah. Jadi latih naik turun sambil mengembala, gitu, melatih fisiknya. Sehingga satu saat tiba panggilan haji, digendonglah ibundanya jalan kaki dari Yaman kemana? Ke Mekah Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Tawaf sa'i, puncaknya haji, ibunya terus digendong-gendong, dan doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni apa? Ya Allah, ampunilah ibu bapakku. Hanya itu aja. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi tawaf, lagi sa'i, lagi puncaknya haji, terus mendampingi ibunya sambil berdoa, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga ditanya, wahai anakku, kenapa kamu tidak minta kaya kek, minta jadi pejabat kek? Ini saatnya ijabah dan ibu akan mengaminkannya. Pasti Allah meridhoinya dan Allah akan mengijabahnya. Apa jawab Uwais Al-Qarni? Cukup senang gembira dengan meminta kepada Allah biar ibu bapakku diampuni dosanya oleh Allah SWT, biar selalu Allah mengasihinya. Makanya setiap saat dia berdoa, yang keluar dari lisan dan hatinya memohonkan ampun bagi kedua orang tuanya. Bila orang tua sudah diridhoi oleh Allah, diampuni oleh Allah, yakin apa keinginan putra putrinya pasti diijabah oleh Allah, karena ridho Allah ada di dalam ridho kedua orang tuanya. Sampai segitunya akhlak Uwais Al-Qarni. Maka mudah-mudahan kita sebagai anak, ini juga anak-anak muda punya orang tua, kita juga yang sudah kakek-kakek, sudah punya cucu juga sebagai anak. Pak Ustadz Is juga anak, karena masih punya orang tua. Maka tetap ini doa, orang tua ada ataupun sudah tiada, jangan sampai berhenti untuk mendoakan kedua orang tua kita. Sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang putus mendoakan kedua orang tuanya, Allah putus rezekinya saat itu juga. Artinya ketika kita selalu nyambung doa dengan kedua orang tua, maka Allah terus mengalirkan rezekinya bagi putra putri yang soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, pantesan Allah mempertegas, laqad kana fi qasasim ibratul liulil albab, makana hadisa yuktara walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun.
Sungguh Allah telah menceritakan, mengkisahkan tentang para nabi kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah diceritakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, termasuk kisah Luqmanul Hakim yang dijadikan nama surah di dalam Al-Quran. Kalau kita teliti, kita amati, apa rahasianya Allah menceritakan tentang kisah Luqmanul Hakim kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata ibratul liulil albab, itu semua ada ibrah, ada pendidikan, ada nasihat, ada kurikulum untuk mencetak generasi supaya soleh dan solehah mengikuti kurikulum pendidikan yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada putra putrinya, sehingga oleh Allah diabadikan. Dan itu bisa jadi pendidikan, jadi pelajaran, jadi nasihat, semua sejarah liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, akal yang sehat. Maka saya sampaikan kenapa diawali dengan Uwais Al-Qarni, maksudnya supaya kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, supaya tidak putus terus mendoakan kedua orang tua kita. Dan insya Allah ketika kita selalu mendoakan kedua orang tua, maka nanti akan lahir pula generasi-generasi kita yang selalu mendoakan kita semua. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marhaban ya Ramadan. Marhaban syahr syam. Selamat datang, tinggal hitungan beberapa hari lagi. Sehingga satu saat, kata sahabat Salman, Rasulullah berkhutbah menyampaikan bahwa kita akan kedatangan tamu yang agung, bulan yang agung, yang mana di dalam bulan tersebut ada satu malam yang perbandingan nilainya itu kan daripada 1000 bulan. Ibadah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nilai kebaikannya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, 10, 70 dan 70 terus dilipat gandakan oleh Allah pahalanya di bulan Ramadan. 10 pertama kata baginda bahwa sebagai rahmat Allah. 10 kedua ampunan Allah. 10 terakhir itqu minan nar, akan dimerdekakan daripada api neraka. Maka tahapan-tahapan itu persiapkan dari sekarang, diprogram oleh kita. Mau ngapain di 10 awal, mau ngapain di pertengahannya, mau ngapain kita di akhirnya. Kita harus punya program supaya apa? Supaya tidak ngacak. Kalau sudah ada schedule-nya, jadwal ibadahnya, insya Allah akan tertata rapi ibadah kita. Apa yang kurang di tahun kemarin, kita lengkapi di tahun ini. Kita ajam dari mulai saat ini apa kekurangan tahun kemarin. Malahan kita punya keyakinan begini, supaya tidak menyia-nyiakan waktu. Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau kita mau ibadah umroh yang kita jalani seolah-olah umroh terakhir buat kita, haji terakhir buat kita, subuh nanti subuh terakhir buat kita, duhur nanti duhur terakhir buat kita. Kenapa dikatakan begitu? Supaya kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Kalau seandainya punya pikiran begini, Ramadan ini mah gampang ibadah mah, nanti juga ada lagi Ramadan datang. Pengajian Darul Ma'arif mah nggak ikut hari ini juga, nanti juga ada penutupan lagi. Nggak ikut kumpul berjamaah juga, besok juga ada berjamaah lagi. Sehingga akhirnya lalai menyia-nyiakan modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal waktu sudah diberi oleh Allah, modal umur, modal rezeki, modal sehat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan diperhitungkan, ditanya, dipakai apa modal yang sudah ada. Umur 70 tahun nih modalnya, cuma dirahasiakan oleh Allah. Setiap hari dipakai oleh kita, dihabiskan oleh kita. Kadang-kadang gak nyadar kita, seolah-olah nambah, semakin gagah, semakin sombong. Kadang-kadang dengan tambahnya kekayaan, seolah-olah tidak akan menemukan kematian. Padahal di situ sudah diambil hari per hari, semakin kurang akan habis modal kita, dan setelah habis kita akan kembali kepada pemilik modalnya. Dan kita harus tanggung jawab mengembalikan modal yang telah diberikan. Dipakai apa oleh kita semuanya. Umur 70 tahun dipakai apa? Umur 40 tahun dipakai apa? Sehat dipakai apa? Bisa bicara dipakai apa? Dikasih modal jabatan dipakai apa? Dikasih modal ilmu pengetahuan, skill dan lain sebagainya dipakai apa? Tidak gratis. Bapak saking cintanya kepada anak, terus dikasih modal oleh bapaknya, disekolahin S1, S2, malah sampai doktor, dimodalin. Belum puas ngasih modal ke anak, ada kontrakan 3 pintu dibongkar, dikasih toko, dibikin bengkel untuk modal anak. Anaknya gak mikir. Orang kaya, bapaknya, ibunya orang kaya, ngasih modal, modalnya disia-siakan, dihura-hurakan. Modal duitnya malah dipakai motor, dipakai geng-gengan, dipakai nongkrong ke puncak, dipakai hura-hura, dimubadirkan. Toko yang ada akhirnya tidak difungsikan. Kira-kira bapak setahun kemudian ngontrol, sini nak, bagaimana ini usaha? Apakah sudah berkembang? Boro-boro pak, modalnya juga habis. Bagaimana perasaan kita? Marah apa senang? Orang tua marah apa senang kira-kira? Marah. Marah kita karena kita benci kepada anak, apa karena sayang kepada anak? Sayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada kita supaya kita ini bahagia dunia akhirat. Supaya kita senang di alam barzah, kita senang di alam akhirat, nanti ending manusia kumpul kita senang, sehingga dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang berterima kasih atas modal dari Allah sehingga modalnya disia-siakan. Maka mudah-mudahan modal ini yang sudah dipakai oleh kita, dipakai pengajian, dipakai silaturahmi, mudah-mudahan menjadi wasilah Allah ridho, Allah turunkan ampunan kepada kita sehingga kita layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan di antaranya keistimewaan ini supaya kita persiapkan dari sekarang, sudah dikonsep doanya. Karena kata baginda, la turaddu da'watum, ada salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang Tong, kalau belum nikah konsep tulis dari sekarang. Itu calon yang solehah, pintar, yang cantik, yang kaya, yang cerdas, tulis hafal Quran. Ya, jadi ada target. Itu. Atau misalkan jadi polwan, silakan terserah. Tergantung selera itu mah. Konsep dari sekarang. Kenapa? Karena doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita curahkan. Bapak-bapak punya niat apa, punya hajat apa, takut lupa dari sekarang dikonsep. 10 awal doanya apa, 10 pertengahan doanya apa, 10 akhir doanya apa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la turaddu da'watuh. Siapa di antaranya yang doanya tidak akan ditolak? Yang pertama, orang yang puasa sampai dia buka puasa. Jadi selama dia berpuasa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan oleh kita. Bikin proposal dari sekarang. Nanti diajukan di bulan Ramadan.
bukan proposal kayak kabupati maksudnya. Itu nanti dalam sholat tahajud, dalam sholat witir beresnya kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai baca Al-Qur'an kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imamun adil, para pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil karena akan mendapatkan warga masyarakatnya sejahtera, gemah ripah loh jenawi, maka kita doakan juga supaya punya pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil bila mana dia berdoa tidak akan ditolak doa. Seandainya dia berdoa, ya Allah sejahterakan masyarakat kami, amankan negeri kami, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga, hati-hati. Kalau orang yang dolim tidak akan pernah diterima oleh Allah doanya. Tapi orang yang didolim, yang ketiga orang yang didolim pasti diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua tadi itu imam yang adil, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar dari mulai RT, RW, camat, terus gubernur, terus pemerintahan pusat, apalagi sebentar lagi pemilihan, doakan oleh kita supaya lahir para pemimpin yang adil. Amin. Amin ya robbal alamin. Terakhir, puasa ini ada tingkatan. Ada puasa umum, ada yang disebut puasa khusus, ada yang disebut puasa khusus. Yang dimaksud puasa umum kapul batni wal parji an qasdi syahwati, mengendalikan perut, mengendalikan kemaluan, an qasdi syahwati, dari keinginan syahwatnya. Ingin makan, ingin minum, suami istri ingin berhubungan badan, di bulan Ramadan dicegah dulu, lampu merah dulu semuanya. Yang halal bisa jadi haram. Tong, es mambo halal apa haram? Hah? Es mambo halal apa haram? Halal. Kalau zuhur di bulan Ramadan pulang sekolah, itu es mambo halal apa haram? Enggak, masih halal kalau dipegang. Tapi kalau diminum jadi haram. Padahal itu tadinya halal. Pak, istri halal? Tapi di bulan Ramadan siang hari halal apa haram? Tuh, langsung jawab. Hati-hati, takut nyuruduk bapaknya, Bu. Iya, probodan. Itu palang pintu. Cuman berapa jam? Masa nggak sobar bapak-bapak? Nanti kalau mau tajil nggak apa-apa, mau nyuruduk duluan nggak apa-apa, mau korma duluan nggak apa-apa, karena sudah halal. Cuman keterlaluan bapak-bapak main nyuruduk aja, Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama puasa umum. Apa puasa umum? Hanya mengendalikan, menahan dari haus dan lapar, dan juga keinginan hawa nafsunya, kemaluannya daripada keinginannya, ditahan sejenak. Yang kedua puasa khusus. Yang dimaksud puasa khusus, Bu, kapus sam'i wal basori wal lisani wal yadi war rijli wasairil jawarihi anil asam, menahan telinga pendengarannya, mata dari penglihatannya, lisan dari ucapannya, tangan, kaki, seluruh anggota badan dari geraknya, dari aktivitasnya, ditahan dari apa? Anil asami, dari berbuat dosa. Mata puasa dari dosa. Mulut jangan komat kami sambil belanja, kadang-kadang aib suami diberitain. Sampai satu RW tahu bahwa suaminya kalau tidur ngoroknya ampun bisa ngalahin suara radio katanya. Itu gak boleh. Belanja aja, jajan aja, jangan sampai menceritakan aib keluarga atau aib orang lain. Jaga mulutnya, lebih baik banyak diam
Tapi kalau bermanfaat, sampaikan oleh kita kalau itu kiranya bermanfaat. Jadi seluruh anggota tubuh kita dijaga dari berbuat dosa. Yang ketiga, puasa khususil khusus. Apa yang dimaksud puasa khususil khusus? Sorful qalbi, memalingkan hati. Dari apa memalingkan hati? Daripada masiwallah, selain daripada Allah. Jadi fokus hatinya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan di bulan puasa hatinya ingat kepada Allah. Bawa kendaraan, bawa mobil, ketika kita bekerja selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergerak badan kita, berkedip mata kita, terucap dari lisan kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di dalam pikiran dan hatinya yang terlintas, hanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin kata Allah, padkuruni adukurukum waskuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, pasti aku ingat kepada kalian. Ingat, maksud zikir mengingat Allah, menyebut Allah. Contoh, saya ketemu di rombongan, assalamualaikum Pak Ustadz Ius. Pasti langsung Pak Ustadz Ius memperhatikan. Dari kerumunan orang yang banyak, ada orang yang nyaut menyebut nama Ustadz Ius. Pasti Ustadz Ius, ini siapa? Dicari-cari. Oh, ada orang yang bajunya kuning. Diperhatikan sama dia. Nah, Allah juga begitu. Tengah malam kita nanti di bulan Ramadan atau nanti malam kita lalu menyebut Allah dengan sholat Allahu Akbar, setiap ruku sujud Allahu Akbar, beres mengucapkan salam, selepas kita sholat berzikir kepada Allah, mengucapkan asma-asma Allah, oleh Allah dilihat, oleh Allah diperhatikan, oleh Allah terus apa doanya didengar dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya suka sering ngedengar kalau lewat di Limus Tunggal, kalau malam-malam tuh kan masih ramai, apalagi malam minggu. Sinden suka manggil-manggil Pak RW, Pak RT kalau di sono. Karena dipanggil-panggil, saking senangnya itu. Pokoknya mah ada seseorang tak pengusaha disebut namanya, girang banget. Itu. Di rumah kadang pelit, ke sinden-sinden, ke artis-artis, naik ke panggung, dia mau ngasih. Betah di tempat itu, disanjung-sanjung. Aduh, Pak pejabat, yang kasep Pak pejabat, yang ganteng Pak pejabat, yang kaya, yang dermawan. Kembung hidungnya, baru ke depan, dikodok duit berapapun gak dihitung, kasih, diselapin sama anunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah lebih daripada itu. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut namanya bersolawat kepada baginda, langsung baginda menjawab salam kita, solawat kita, dan disambungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan minta kepada Nabi, tapi wasilah permintaan kita kepada Allah melalui solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Rasul disampaikan kepada Allah, dimohonkan kepada Allah. Ketika Rasul yang minta, Rasul yang menyampaikan, Allah pasti menolehnya, Allah pasti menjawabnya, Allah pasti memenuhannya. Maka tidak ada doa yang tidak akan sampai kepada Allah bila mana doa tersebut diawali dengan pembacaan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi puasa khususil khusus selalu mengingat Allah, dimaksimalkan siang dan malam kita mengingat Allah. Dengan cara apa? Apakah hanya disebutin saja? Tidak, diperbanyak ibadah. Dengan membaca Al-Qur'an itu juga cara untuk mengingat Allah. Dengan banyak bertasbih itu juga banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Malah al-maghfurlah almarhum Mamah di daerah Cibarusa, ketika masuk Ramadan, beliau tidak lepas membaca surah Al-Ikhlas. Selama Ramadan itu 100.000 minimal membaca surah Al-Ikhlas, di samping menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Supaya mengisi hari demi hari lisannya ini basah,
mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Ikhlas bisa sambil duduk, gak apa-apa, sambil lonyoran juga, sambil istirahat di sela-sela kerja kita. Kalau Quran harus dipegang secara khusus kita, insya Allah Al-Ikhlas mas sudah ngolotok, walaupun enggak dilihat juga. Bapak-bapak sudah mahir, sudah pinter, sudah cerdas, sudah hafal tentang ayat surah Al-Ikhlas, diisi oleh kita. Beliau menganjurkan kepada murid-muridnya, semampunya silahkan, tapi ada target. Kalau mampu atakoh kubro, dibacanya 100.000 mengucapkan surah Al-Ikhlas. Orang yang sudah mencapai target 100.000 dibebaskan daripada api neraka. Haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Baca surah Al-Ikhlas, mudah diucapkannya, itu sudah hafal semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal amalan kita. Gak target 100.000, semampunya saja, biqadril imkan. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya, Amin. wabil khusus mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita Amin. kepada bulan suci Ramadan, Amin. dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan majlis taklim Darul Ma'arif Istiqomah ini tawakupan sementara. Nanti di bulan Syawal dan berikutnya panjang umur sehat bisa diawali kembali. Mudah-mudahan yang hadir beserta keluarga ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa